Seumur gini baru sekali tuh mindahin mayat. RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman se-Jawa Barat, se-Kota Bandung, se-Kecamatan Arca Manik, dan se-Kelurahan Sarataneda. Selamat datang kembali di podcast kesayangan kita, podcastnya RW Caper, cerita perjalanan rukun warga dengan host seperti biasa, Dedi kok gembul. Selamat malam Ki, selamat datang lagi nih di podcast kesayangan kita Ki. Selamat malam semua. Hari ini rencana kita mau bahas berarti nggak jadi RW yang lanjutan yang kemarin Ya. kan jadi RW tanda tanya mau nggak dan seterusnya. Ini versi 2-nya. Ya. Kemarin itu Aki udah cerita bahwa tugas RW itu ada 4. Ya, Mengayomi, betul. melindungi, apalagi Melayani. itu terakhir menggali potensi. Menggali potensi. Nah, setelah tahu fungsi-fungsi itu kan biasanya diikuti dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Ki. Betul. Ya, dalam hal ini surat menyurat dan lain-lain. Kadang-kadang dalam hal surat menyurat itu juga ada masalah Ki. Ya. Gimana menurut pengalaman Aki berkait tentang hal ini nih? Oke, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Yang saya hormati para ketua RW se-Bandung Raya lah ya, Iya, se-Indonesia lah, lebih se-Indonesia. luas gitu, dari Sabang sampai Merauke. Dunia dan akhirat. Selamat berjumpa lagi di channelnya RW Caper, cerita perjalanan rukun warga, sebuah kisah yang fenomenal. Ya kan kita tidak pernah punya skrip, tidak pernah bicara apapun, jadi ngecapruk kayak gini ya. Langsung saja. Langsung mau ngomong apa, pokoknya ngecapruk. Yang penting jadi artis. Oke, kemarin tuh kita bahasan sampai musrenbang ya. Ya. Seperti yang barusan disampaikan bahwa kriteria calon RW diantaranya Ya. kan gitu. Beda dengan tugas loh. Benar. Yang tadi yang 4 tuh tugas. Tugas, betul. Nah, kriteria calon ketua RW itu diantaranya kan kemarin sudah dibahas Betul. Satu yang pertama tahu wilayah, Tahu wilayah. batas wilayah teritorial. Betul. Jangan warga lain nih minta sumbangan. Yang pertama itu yang kedua tahu jumlah jiwa. Betul. Jumlah jiwa. Yang ketiganya juga tahu potensi warga masyarakatnya. Betul. Sebagai sumber daya yang ada di lingkungan kita. Betul. Itu salah satu syarat dan tugasnya tadi kan. Ya. Yang pertama melayani, mengayomi, melindungi dan menggali potensi. Iya, betul. Tadi pertanyaan tadi tuh masalah surat menyurat ya. Biasanya kan macam-macam nih, minta ini minta itu gitu loh. Betul. Nah, kalau surat menyurat itu sudah disediakan langsung formatnya Betul. oleh Pemkot gitu ya. Jadi seragam lah se-Bandung atau mungkin ya kalau beda daerah mungkin beda konsep lah. Betul. Kop suratnya mungkin beda. Nah, jadi kalau untuk surat menyurat, dan itu kan surat menyurat itu banyak. Betul. Ya, surat permohonan gitu kan. Dari lahir sampai meninggal. Ada. Iya. Bahkan ada sertifikatnya juga. Oh, sertifikat meninggal, sertifikat lahir ada. Benar, itu yang sulit. Jadi akta kematian tuh. Akte kelahiran sampai dengan akte kematian. Ada itu semua. Di samping hal-hal administrasi kependudukan lainnya, KKTP yang udah jelas lah. Oh iya, itu sudah umum ya. Tuh. Nah, sekarang ada juga yang waris tuh kan. Itu Waris yang paling sulit tuh, waris. Iya, karena persyaratan waris sekarang begini, harus ada, pokoknya gini, Aki mau bagi waris nih, ya ngajuin dulu. Betul. Ya, itu ranahnya ada dikasih pemerintahan. Nah, datang sendiri. Nah, tidak seketika selesai waktu itu. Betul. Karena apa? Harus ada musyawarah dulu. Jadi keluarga ahli waris itu sekarang dipanggil semua. Tanda tangan bareng di depan kasih itu. Hati-hati karena yang paling krusial masalah waris ini loh. Oh, karena iya. di wilayah kita dulu Iya. pernah sampai ke polisi loh. Ya betul. Karena ada salah satu pihak yang tidak
yang keberatan ya, tidak terima dengan pembagian sesuai agama ataupun sesuai Betul. dengan itu, ngadu ke polisi jadi panjang Nah, urusannya. itu makanya untuk membenahi masalah waris itu kan jangan sampai kasihnya itu dipanggil ke pengadilan, Panggil polisi. panggil polisi, ya Belum gitu pernah kan. dipanggil ke Makanya polisi. sekarang itu kalau mau minta akta waris ya dari kelurahan itu harus kumpul keluarganya semua. Semua nanda tangan, ngumpulin kartu keluarga, ngumpulin kakak, dan seperti itulah. Jadi harus hadir di depan Pak Lurah gitu. Iya, harus hadir. Nah, kalau nggak hadir ya nggak bisa. Nah, sekarang itu kan sosialisasinya kan masih rendah ya. Nah, Belum semua belum tahu banyak nih. tahu ya, dari podcast ini tahulah nanti Iya, mereka. nah, makanya mudah-mudahan dengan ada podcast ini khusus untuk masalah waris nih ya. Untuk masalah waris itu jadi semua keluarga yang berhak mendapatkan waris itu harus datang. Jadi pertama kita ngajuin dulu. Ya. Ngajuin dulu, registrasi dulu dikasih Jadi surat pengantar RT, pengantar RW untuk Ya. mengurus kelurahan, mengurus waris gitu. Betul. Nah, Oke. ngajuin dulu itu, setelah itu dijadwalkan sama kasih. Silahkan dihadirkan semua keluarga yang berhak mendapatkan ahli waris. Harus bisa selesai. Jadi nggak bisa, pokoknya gini, adik ada 5 gitu ya, diurus sendiri nggak bisa sekarang. Semua harus hadir. Harus hadir semua. Semua harus tanda tangan. menandatangani berita acara. Kalau semua. ternyata satu keluarga misalnya 4 satu keluarganya sudah ada yang meninggal, berarti ahli warisnya datang semua. Iya, ya enggak dong. Yang udah meninggal mah enggak. Enggak kan? Kan ada akte kematian. Akte kematian maksud saya ahli warisnya misalnya punya A. Si A ini punya anak 4. Ya. Kan hak warisnya masih tetap ada. Ada tetap. Berarti yang hadirnya keluarga. Ya harus hadir juga. Nah, berarti kan tambah banyak Iya, ya ini kan maksudnya agar tidak terjadi apa istilahnya tuh penyalahgunaan. penyalahgunaan yang ujung-ujungnya nanti berkaitan dengan hukum. Iya, Ini iya, yang iya, jadi tertib dari bawah gitu loh. Benar, Kalau benar. kalau di kelurahan sudah selesai, sudah beres, aman, ke atas juga lancar insya Ya Allah. jangan sampai kita memberikan surat keterangan seperti yang kita ketahui saja. Betul. Kita nggak tahu asal usulnya benar atau salah. Jadi ke polisi. Kan kalau asal-asalnya kan gini, udah nyuruh orang aja. Iya. Aja sih itu, kita tahu selesai aja. Nah sekarang nggak berlaku itu. Nggak berlaku Nggak itu berlaku. ya. Jadi dihadirkan semua, Benar, semua ahli waris dihadirkan, duduk bareng di situ, bikin berita acara, semua nanda tangan. Di samping hak waris apa surat menyurat apa lagi yang biasanya sedikit apa namanya istilahnya sulit atau mungkin kendala gitu. Kalau surat menyurat yang lain tuh tidak ada kendala sebetulnya ya, tidak kena. Paling kalau perizinan kan sekarang bisa langsung, ya. Pakai NEB atau Iya, gimana? bikin apa Online. PBG itu harus kalau dulu mah IMB kan, sekarang PBG kan bisa langsung ke sana ke bisa. dinas kan, dinas perizinan seperti itu. Input segala Jadi macam. kalau hal-hal yang lain itu berkaitan dengan masalah surat menyurat, yang krusial itu di alwaris saja. Ahli waris Karena sosial, harus ya. dimulai dari kelurahan dulu. Betul. Tidak bisa langsung overlap ke katakan ke KUA ke MUI ke KUA, tidak seperti itu. Jadi harus selesai dulu di kelurahan. Setelah selesai di kelurahan, berkas-berkas warisnya itu baru bisa naik ke atas. Kalau misalnya ya berkasnya tidak lengkap atau diragukan kebenarannya nggak akan naik. Nggak akan naik. Nah di sini sering Aki menemukan hal seperti itu. Jadi gini contohnya, si A nih nikah nih, ya nikah. Lantas istrinya meninggal, Ya. ini nikah lagi. Yang meninggal ini kan dapat kan? Iya betul. Dapat kan betul. hak waris. Nah, Betul. ternyata dikasihkan ke istri muda, itu udah salah tuh. Enak banget istri muda ya. Gunung gini. Nah, itulah sekitar pelayanan surat menyurat berkaitan dengan tadi melayani kan, melayani seperti itu. Jadi sebetulnya tidak ada hal yang susah. Ada satu hal, Ki, yang paling kalau ketakutan saya ya waktu menjabat RW itu cuma satu apa? Ada warga meninggal. Ya. Ketakutannya itu kenapa? Takut kenapa? Karena kebetulan bagian RW 12 itu bagian pemakamannya dapatnya di Rancacili. Iya jauh ya. Rancacili itu sawah aja lebih sedikit airnya dibanding Rancacili. Jadi direndam dong. Jadi kasihan jenazah yang mau dimakamin di situ. Nah itu dan kalau kita ke pemakaman lain itu kan apa namanya sulit. Maksudnya walaupun bisa dapat tapi kan berbiaya. Betul. Biayanya Berbayar kan, lah. ya biayanya juga kan tidak sedikit. Betul. Nah kalau warga kita punya uang ya nggak ada masalah itu. Cuman kan masalahnya kalau nggak ada uang kayak kemarin, untung yang waktu warga RW 12 meninggal RW 10 baik.
kasih di situ satu. Penyambulannya. Coba kalau nggak dikasih gimana? Iya. Coba bayangin. Ya, nah ini berkaitan dengan memang jadi ketua RW itu ya Hmm, sangat kompleks sekali. iya, Karena kita tuh langsung berhadapan dengan masyarakat betul, betul. yang notabene dengan berbagai karakter, Hmm, berbagai kebutuhan, eh, berbagai ya masalah sosial dan lain sebagainya kan sangat kompleks sekali. betul, betul, Ya di betul. antaranya tadi yang ditanyakan, kalau ada yang meninggal gimana? Nah di sini, ini Aki jujur saja ya, Aki juga belajar Eh, ya. Ketika ada yang meninggal, kalau Ustadz nggak ada udah nggak bingung, eh, karena Aki sendiri udah bisa. sudah Ya mulai dari apa, memandikan, memandikan, mengkafanikan, eh, menguburkan, menyolatkan, menguburkan itu udah bisa. ya, Makanya alhamdulillah. disarankan para ketua RW juga harus bisa nih. Iya, Ya. sudah belajar. Nah, Cuma harus. belum berani. Kalau rame-rame mandiin berani, cuman kalau apa namanya harus kan kayak yang harus ditekan perutnya itu kan. Betul. Nah, Ya. itu yang belum berani. Ya, Paling biasa kita nyuruh keluarganya sih. sebetulnya ada tata caranya juga ya Heeh. untuk apa memulasara mayat lah seperti itu ya. Pemusnahan. Tapi intinya kita harus belajar lah. Iya, seperti iya, itu. iya. Jadi kalau kita sudah belajar sehingga ketika katakan Ustadz lagi nggak ada, kita nggak pontang-panting. Benar, benar, Udah benar. kita kerjain Aman lah, RW langsung. 12 mah banyak aman. Aman ya. Karena dulu hampir setiap 3 bulan atau 6 bulan kita Karena belajar. kalau di ya wilayah Aki sendiri memang Ustadz ada, ya Uh. ada 2 di sana Ustadz. Ketika Ustadz berhalangan ya wayahnya RW Ustadz turun ada tangan. seminar. Wayahnya turun tangan gitu kan. Yang namanya juga kan melayani itu kan. Termasuk jadi dari kategori kita melayani masyarakat hal seperti ya apa barusan ngurus waris, ngurus mayat itu kan ya harus bisa lah. Ya nyambung. intinya harus mau belajar lah Iya, seperti iya, itu. iya. Nyambung itu Ki, nyambung pemakaman Ki. Pemakaman ini kan kita dengar informasi bahwa sekitar 65.000 hektar kalau nggak salah ya yang Di buat Cibiru, ya di pemakaman Cibiru, umum ya, itu ya. yang apa namanya mau dibagikan, nggak tahu apakah benar-benar dibagikan ke setiap RW yang supaya pemakamannya nggak sulit gitu Ya. loh. Maksudnya Ya. jangan sampai airnya lebih banyak daripada sawah seperti yang punya kita, celaka kan kasihan gitu. Rancacile ya. Aduh, itu sedih gitu kita Betul. belum. Ya meskipun itu mayat kan kita harus manusiawi Iya, juga benar. ya. Makanya Kita- hatinya tidak tenang. Makanya terus terang kita pengen bersama dengan ketua forum Cisaran Terendah kita rencana mau cari tempat apa namanya makam untuk khusus Lahan RW ini, pemakaman gitu ya. lahan pemakaman ini jadi biar bisa warga kita kalau meninggal nggak usah pusing lagi, Ya, langsung ke betul. sana gitu. Betul. Sok siapa yang mau datang duluan? Ya sebetulnya kan pemerintah juga sudah menyiapkan. Ya tapi kadang-kadang juga kan warga beda keinginan juga. Ya seperti ya, di wilayah Aki aja lah seperti sana. Dulu kan sudah disiapkan agrog gitu kan ya. Karena punya lahan yang di Pasir Impun sini seluas 15 tumbak itu sudah penuh. Sudah penuh sekarang, bahkan kemarin juga Aki ngurus mayat ada yang meninggal juga ditumpuk. Ya, Kemarin benar. ya, habis gimana lagi, nggak ada lahan lagi. Benar. Karena gerogan keluarga ahli warisnya nggak mau, dipindahkan ke Cikadut ke atas juga nggak mau. Katanya kalau ziarah terlalu jauh. Iya. Akhirnya ya kalau mau silahkan di Pasir Impun, tapi syaratnya ya ditumpuk harus mau seperti itu. Nah hal-hal seperti itu juga kan. Nah Aki pesan gini nih, kalau ini bercerita tentang yang meninggal ya. Iya. Cerita yang meninggal. Ini pengalaman berat buat Aki. Jujur aja sampai Aki diancam sama parang gitu ya. Ceritanya gini nih, ada warga meninggal dunia nih. Ya, warga tuh meninggal dunia. Udah Aki urus. Nah, ketika besoknya akan dimakamkan kan nanya dulu. Mau dimakamkan malam-malam di tuh mana? udah nanya dulu. Kira-kira si Akang ini mau dimakamkan di mana? Terserah Pak RW lah gitu. Ya, kalau kita kan sudah beli lahan di atas ya. Sama 30 tumbak di sana udah beli. Udah ya gimana Pak RW? Waktu itu kita nggak ya kita jalankan. Nah ketika sudah dikubur, datang ahli warisnya dari Jakarta, pingin dipindahin. Baru seminggu pingin dipindahin, coba gimana? Nah makanya kalau ya khusus untuk para ustadz nih ya dan para ketua RW harus betul-betul mateng. Jadi jangan sampai digali lagi. Apakah mungkin ya keluarga yang tanda tangan dan tidak menuntut Gus Yadi, tapi masa meninggal harus kayak perjanjian kayak gitu? Ya iyalah. Ini kan dari keluarga istrinya tuh sudah ikhlas gimana Pak RW saja karena memang kondisi sosial ekonominya
perlu kita tolong. Ya, Kita kan betul. punya lahan yang gratis. Betul. Cuma bayar gali saja kan Ah, gitu. Kalau ah, pikiran RW kan ah, simpel ke sana. benar. Nyatanya setelah 1 minggu dari keluarga di Jakarta datang, ingin dipindahkan. Nah ributlah di situ. Antar Ya, keluarga. Atau nyalain ke RW. nyalahin ke RW sih enggak. Bahkan yang bilang sih ke RW juga, "Oh, Pak RW mayat mau dipindahkan." Aduh gimana pindahkan? Silakan aja. Nah yang jadi masalah itu tuan rumah yang di sana. Pas dipindahan malam Jumat hujan lagi, digotong-gotong ke depan rumah orang, itu yang Ya. akhirnya dapat ancaman. Oh ya Sampai tidak boleh Allah. memakamkan lagi di sana. Oh Nah, seperti itu. alah. Jadi untuk memakamkan warga yang meninggal itu harus, kalau istilah Sunda mah cing paheut lah. Ya, Jadi harus benar-benar jangan sampai terjadi hal seperti itu. ya, Seumur ya. gini baru sekali tuh mindahin mayat. Cuman terlalu aja sih menurut saya sih. Iya. Udahlah, kita udah Hmm. diurusin. Untung RW ngurusin itu. Ya Kan yang karena paling dekat kan tetangga gitu alasannya loh. jauh katanya. Iya Kalau makanya. kemarin kita kan survei kan dekat, ini kan ke Ah, atas lagi, ah. 2 kali lipat lah ke atas lagi gitu Hmm. kan. Tapi di sana juga udah area pemakaman sih, tapi ya keluarganya pengen pindah ke Nagrog ke sana. Kalau saya sih, kalau ada warga meninggal di ultimatum sebelum misalnya meninggalnya malam, kita kalau bisa subuh itu udah dapat informasi. Iya. Kalau misalnya sebelum jam 10 atau jam 11 tidak ada informasi untuk memakamkan di mana, RW atau DKM lepas tangan. Iya, Urus ya sendiri, itu. harus Ya, digitukan. iya Kalau makanya. enggak nanti kita bisa nguburin malam yang galinya nggak ada kan ribet Kadang juga kan gitu. ya kita sama-sama muslim ya, Hmm. tapi terkadang suka beda pilihan juga. Ya benar. Oh pengen diurus Beda sama mazhab. sana, oh, beda beda, mazhab. beda mazhab. Oh pengen diurus ke sana, nah kita juga harus hati-hati tuh. Iya benar. Jangan benar. sampai nantinya kan kasihan mayit tuh. Makanya itu yang kekhawatiran terbesar saya itu jadi RW cuman itu. Ketika ada yang meninggal dunia. Meninggal dunia. Itu karena urusan dengan orang meninggal sebenarnya tidak ada masalah, tetapi dengan yang hidupnya, Dengan yang hidupnya itu. itu nggak habis-habis. Oke, aduh jadi serem nih. Ngobrol malam apa sekarang malam Selasa ya. Ngomong. Ya oke lah, ini salah satu poin. Jadi lingkup kerja RW itu ternyata sangat luas sekali gitu kan ya. Tadi udah bahas waris, udah banyak meninggal kan, dan apa malah tugas-tugasnya lain sebagainya seperti itu. Nah sekarang tuh udahlah itulah selesai dulu ya. Selesai dong. Ini merinding nih soalnya. Bukan takut mati, bukan. Kan beda ceritanya kan seperti itu. Nah kembali lagi ke kemarin kan kita bahas syarat calon ketua RW ya. Nah yang harus dipikirkan lagi kan kemarin sudah dibahas juga. Setelah terpilih kita mau apa? Iya benar. Nah kisi-kisinya kan udah dikasih tahu. Betul, kan ya yang 4 tadi kan seperti itu. Jadi mengayomi, melindungi, melayani dan membuka potensi, ya, menggali potensi. Betul. Nah di dalam perjalanannya itu ketua RW itu ya jelas kalau tupoksinya mah itu 4 lah. Iya. Gitu ya. Tapi beragam permasalahan yang ada di masyarakat itu kan banyak sekali. Sangat kompleks sekali kan. Betul. Bagaimana kita menghadapi orang-orang, bagaimana kita menghadapi tamu. Intinya gini kalau menurut Aki, jadi RW itu harus, kalau kata orang tua Aki mah waktu itu bilang tuh kudu leuleus jejer lair aisan. Bahasa Sunda tuh. Leuleus jejer lair aisan. Nanti ada subtitlenya ya. Nanti Paris 10 yang tahu artinya tuh. Leuleus jejer lair aisan. Kalau Aki maknakan begini. Jadi hubungan ke atas, ke bawah, ke samping itu harus baik. Betul. Kenapa? Karena kan kalau kan gini nih, ada cerita nih, ada RW itu sangat streng sekali nih, ya dengan warga ribut melulu gitu kan. Itu biasa umum. Sampai pasea dengan RW. Biasanya baru pertama menjabat dan baru egonya bulan-bulan pertama. Nah itu sebetulnya kalau Aki pikirkan dengan tadi lulus jajar lair aisan tuh jangan seperti itu. Karena apa? Jadi RW itu kan ada masa baktinya. Betul. Ada umurnya. Iya, sama seperti jabatan kayak saya ulas di pertanyaan Duo Gembul. Iya itu. Yang paling sulit mengatasin di ke RW-an itu cuma satu, adalah warga. Dia merasa egonya lebih tinggi, dia merasa lebih hebat dari warga lain, atau dia merasa jabatan dia lebih penting kayak dari orang lain. Dan ini yang sebenarnya merusak, padahal dia nggak sadar bahwa dia nanti akan kembali ke masyarakat dengan tangan hampa, dengan tanpa jabatan. Iya, gitu loh. Iya itu. Makanya Aki berpikir gini,
biarin aja kita kalau katakan selalu banyak mengalah lah. Iya, iya, Kenapa? iya. Karena kalau jadi musuh itu Hmm. kan seumur hidup. Iya. Sedangkan kalau jadi RW kan sekarang cuma 5 tahun. Cuma tahu ngapain berantem ribut. Ngapain berantem gitu kan? Atau stok aja kamu jadi RW. Itu kan. Jadi rugi besar kalau umpamanya ya seperti tadi itu Benar, selalu benar. kontroversi dengan siapapun, dengan pemuda, dengan warga lah pokoknya mah Ribet. hindarilah itu. Iya, iya. Hindari itu karena kita tuh jadi RW itu ada masanya gitu. Ah, Mending kan nggak seumur hidup kan. benar, Seperti benar. itu. Jadi kalau pokoknya ya kalau seumur hidup pun ya sikap kita tidak boleh begitu. Ya Ya. kalau kata Prabowo mah harus jadi negarawan lah. Iya, wah, keren Wes, ya kan? Ini kan sekarang teman-teman di Cisen ini saya tantang monolog, Ki. Ya. Tantang monolog, semua pertanyaan tuh sama. Mm-mm. Nanti jawabnya masing-masing sendiri. Nanti kita RW 1 sampai RW 12 itu kita bikin semua. Nanti apa namanya jadi monolog. Pertanyaannya semua sama. Hmm. Supaya buat apa? Buat masukan teman-teman yang pengen jadi RW gitu Ya, loh. Jadi misalnya pandangan saya terhadap organisasi mungkin berbeda dengan RW 1, RW 2, RW itu beda-beda Ya, gitu. ya. Karena kan kita nggak tahu. Ya. Tapi setidaknya perbedaan-perbedaan ini menjadi masukan, menjadi input calon ketua RW. Ya, jadi Dia pengetahuan lah. jadi gitu. mateng gitu. Hmm. Woi, baru pertama masuk belum pernah ngapa-ngapain, tahu sudah tahu Hmm. inputnya dari mana? Ya. Dari podcast caper. Keren kan kayak gitu. Iya jangan sampai kasusnya seperti Aki jadi RW pusing malah sakit kan gitu. Jangan 2 minggu sakit. Sudah ada RW caper, jadi harus berani jadi RW ya. Ya kembali lagi lah intinya berarti jadi ketua RW itu harus lemah gemulai lah Iya. gitu ya. Bukan melambai ya. Bukan. Jadi ya gitu kan kalau aku perhatikan dari sekian RW yang ada di Arca Manik saja gitu kan karakteristiknya kan beda-beda. Betul. Ada yang betul. keras. Ada yang keras. Kembali lagi seperti yang episode pertama itu. Kita tuh harus baik dengan semua Betul. ya, Betul. dengan masyarakat, mau Betul. kalangan bawah, kalangan atas Betul, gitu, mau betul. pejabat kita harus baik. Betul. Karena dengan kebaikan kita itu akan memperlancar proses tugas kita. Betul. Coba kalau betul. kita katakan selalu kontroversi ya Oh. dengan siapapun, ya nggak akan ada kemajuan, nggak akan bisa diterima. Jadi bagaimana caranya sebagai sosok pemimpin itu bisa diterima oleh masyarakat? Ya. Kalau sudah bisa diterima oleh masyarakat, insya Allah Oh. ya mereka enjoy Ah. dan mereka selalu senang kalau umpamanya kita pimpin itu ya. Tapi artian bukan kita mengalah dalam hal yang kejelekan ya enggak, kalau ada kejelekan yang kita hantam kayak gitu kan. Mungkin trik lain ini Ki, biasanya permasalahan dari RW itu biasanya pada saat mau menaikkan iuran. Betul. Nah, itu pasti tidak berjalan mulus ya. Banyak rintangan. Jadi menurut pengalaman Aki gimana nih untuk menyiasati lah. Gitu ya. Ya kira-kira nanti kalau ada yang jadi RW pas mau naikin iuran aman terkendali gitu gimana Ki? Ya. Kalau trik untuk apa ya swadaya di masyarakat Ya, itu kan swadaya kan. Swadaya, Gitu. Tidak ada swadaya. suntikan dari mana-mana. Memang pengalaman yang Aki lakukan itu tidak semudah, tidak merasa oh saya ketua RW paling berkuasa harus naik sekian, tidak bisa begitu. Ya. Tidak. Jadi kita harus ada sosialisasi dulu. Ya minimal kita rencanakan nih, kita katakan mau naikkan iuran wajib dari 10.000 jadi 15.000. Itu kan lumayan 50% kan naiknya. Nah, bagi kalangan bawah itu kan kaget. Ya. Ya kan? Tapi sebetulnya kalau beli rokok sebungkus masih mampu sehari gitu. Tapi naik 5.000 rame gitu ya seperti itu. Nah, kita kaji dulu. Jadi kenaikan itu nantinya buat apa? Ya kan? Nah, seperti yang Aki lakukan aja di lingkungan. Yang pertama kan kita punya beban. Ya. Yang pertama yang paling utama adalah untuk Fix cost lah. Ya, untuk bayar keamanan bulanan gitu ya, bayar Kebersihan. keamanan, bayar kebersihan Ya. gitu kan ya. Ada lagi yang sifatnya sosial kematian. Ya. Itu juga Ya, sama. betul. Nah, jadi direncanakan dulu apa saja sih pos mana saja yang harus kita ini bicara dengan RT nih. Nah, dengan RT. Pos mana saja yang akan kita tingkatkan untuk menuju kesejahteraan bagi mereka juga. Bahkan kalau di Aki tuh siapapun pengurus RW yang berangkat ke kelurahan itu dapat transport. Ya. Ada Ya. SPPD Ya. 50.000 tuh. Iya. Kalau ke kecamatan 75.000. Nah, itu dianggarkan. Nah, enak itu. Iya. Jadi semacam kayak ADART-nya lah ya. Iya. RW sendiri, Betul. pengaturan sendiri. Jadi Ya. seperti kemarin bahasan, kalau RW berjalan tidak menggunakan uang pribadi. Tuh. Ya.
Ya iyalah. Seperti itu. Nah, jadi diinventarisir dulu kebutuhan-kebutuhan Oke. kita tuh apa, bla bla Itu bla bla. dibakukan sebagai bentuk peraturan saja atau dibikin kayak semacam kayak ADART simple gitu? Bikin kesepakatan. Nah, Kesepakatan jadi aja gini, ya. tadi tahap pertama kita munculkan nih program apa saja nih. Ah, Dengan naik 50% itu programnya apa saja yang oke. akan dapat suntikan dana dari Ah, situ. oke. Seperti itu. Nah, setelah itu kita bicarakan dengan RT. Ah, RW konsep sendiri tuh. iya. Ya, konsep sendiri baru dibicarakan dengan RT. Ah, Nah, RT kan 5 RT juga kadang berbeda betul, pendapat. betul. Wah, geus piriweuheun deui ieu mah cenah naikkeun honor teh apa? Karena Naikkan kan iuran tuh. RW kan nggak punya wilayah yang Ya, iya, menghadapin ya mereka. RT. Gandeng dan sedang gitu. Oke, kita coba belajar lah, kita Iya, belajar. iya. Nah, makanya para RT konsepnya ini kita menaikkan katakan naik Rp5.000 dari 10.000 menjadi 15.000 kan berarti naik Rp5.000. Nah, kita alokasikan untuk ini. Iya. Kita batas ada kewajaran nggak sekiranya Iya. dengan itu. Nah, kalau RT sudah oke, udah sip gitu ya. Nah, baru kita dengan masyarakat. Kita roadshow ke tiap RT karena kita hanya punya apa? Aulanya kecil. Ya, jadi datang ke tiap RT dengan warga. Ya ramai juga di warga, pro kontra tetap ada. Nah, tapi di sini apa pemimpin tuh harus berani. Iya, iya. Karena benar. sudah diperhitungkan dengan matang Iya. kan, seperti itu untuk alokasi untuk petugas keamanan, petugas kebersihan, transport petugas RW bila rapat gitu kan. Untuk apa sosialnya juga seperti itu. Nah, kalau sudah kita sepakat, Kalau dengan- nggak sepakat, kalau sepakat mah gampang. Kalau nggak sepakat diapain, Ki? nah kita bikin kesepakatan tanda tangan, kesepakatan bersama. Kesepakatan untuk tidak sepakat atau di voting? Di voting, enggak, kalau ini enggak ada voting. Nggak ada voting. Enggak, jadi kita bikin surat kesepakatan, karena intinya RT sudah sepakat nih. Oh, Nah. kalau warga nggak itu nggak masalah, yang penting RT Iya, RT kita jalan. kan RT. Oke, Nah, ya memang begitu. RT kita jenjangnya bikin begitu. format kesepakatan RT setuju Ya. jalan. Iya, kenaikan. Oke. Adapun warga yang nolak itu gini bodo amat, Iya. gitu kan. Kita Toh akhirnya- keputusan bareng. dan pengalaman Komitmen. ya, dan pengalaman Aki riuhnya itu gandengnya itu paling 3 bulan. Ngomong sana ngomong sini RW naikkan gitu gini kita paling 3 bulan. Itu trik dari ya yang dia apa pemerintahan pusat kan sama ya. Iya, Contoh iya. kayak pemilu kemarin kan gandeng kan. Iya, Sekarang iya. udah jempling kan. Jempling. Nah, teori itu yang dipakai. Jadi cek omak dulu. Cek Nah, omak. ada cek omak nih. Wah, kira-kira berapa persen nih yang gandeng gitu kan. Kita wah udah jalan gitu. Kalau Tapi di- akhirnya kan ngikuti juga akhirnya. Nah, seperti itu. Kalau di RW 12 sih rata-rata mufakat sih memang. Iya. Jadi diskusi, biasanya kita kasih kesempatan si RT ngobrol sama warganya. Mm-mm. Rencana begini, dia balik, kita rapat RW, terus kemudian kita sepakati, Mm. pas sepakat jalan, kita Iya. komitmen bareng-bareng. Kalau nggak sepakat di voting kalau di tempat kita. Iya. Jadi votingnya setiap RT punya satu suara, kemudian pengurus RW, KSB punya Iya. satu suara, Iya. gitu loh. Jadi voting, tapi sampai saat ini belum pernah voting. Selalu Berarti sepakat. di wilayah PRW 12. Gembul sistemnya kan bottom up ya. Iya. Karena RT dulu suruh sosialisasi kan Iya, gitu. RT. Tidak top bottom gitu Oh. kan. Kalau Jadi- kalau dia top bottom pakainya Oh. gitu. Jadi bukan kita apa namanya itu? Apa ya namanya tuh? Bukan Instruksi. bukan instruksi, Apa? bukan kita mau menekan warga, bukan. Oh. Bukan seperti itu, apa istilahnya lupa lagi lah. Udah tua. Tapi intinya apa yang kita programkan ya itu bisa berjalan dengan baik dan alhamdulillah sampai sekarang masih 15.000 loh iuran. Ya, dari 8.000 selama kepemimpinan Aki baru sampai nyampe 15.000. Ya, warganya banyak, aman aja. Aman aja, alhamdulillah. Ya ada pro kontra. Nah, paling senang kalau ada yang kontra. Paling senang gitu kan. Tinggal dibukain aja matriksnya. Iya, itu langsung ketika gini. dia banyak nuntut itu dan ini kita nggak balikin. Ini gimana? Kita nggak usah dengan dimarahin gitu, ini nggak usah. Tinggal ini perlihatkan Anda tidak menyetujui tapi Anda banyak menuntut. Apa kontribusi Anda terhadap lingkungan kan gitu. Oke, berarti kita sudah ngobrol tentang baris, biasanya yang paling sering, terus Tentang kemudian kematian. kematian, kemudian tentang iuran. Ya, Satu lagi nih, biasanya orang minta surat izin Ki, ya. nyuruh orang lain. Nah, Nah, itu gimana menurut Nah, Aki? ya kalau sebetulnya sih ya ini kan kembali lagi kan kadang ada yang sibuk gitu kan bisa nyuruh orang gitu seperti itu ya. Ya tahulah Ki juga lah seperti kondisi seperti itu. Tapi
alangkah lebih baiknya itu datang sendiri. Ah, Ya, kita tahu lah Ah. kalau apalagi kalau komplek-komplek pasti langganannya tuh satpam yang itu tuh. kalau kalau tempat saya sih cukup apa namanya, kalau mau urusan harus sendiri datang. Kalau nggak datang minimal dia telepon. Ya, ya itu kan menghindari itu kan sebenarnya Ya. gini ya, umpamanya Takut disalahgunakan kan. Mm-mm. Karena dulu awal-awal Ki, waktu saya jadi RT, ngeri Ki. Kan perumahan baru Ki. mm, Banyak orang-orang datang minta kakak. Kenapa? Itu suami saya. Ini istri saya. Untuk challenge nah RT sekarang tuh nggak bisa. perumahan baru. Ya, kalau sekarang kan tertib kan. Tertib Tetap sekarang. harus melalui Disduk kan. Iya. Sekarang ada NIK-nya itu kan, Iya. ada NIK maupun kakak itu sudah tercatat dan Karena itu seumur sudah rahasia RT, rahasia RW, itu nggak boleh sembarangan ngeluarin Iya. KK orang, KTP orang. Karena kan semua sekarang udah digitalisasi. Mm. Sekarang KTP udah nyambung sama NPWP. Nanti rencana mau disambungkan ke SIM. Rencana mau disambungkan ke BPJS. Semua nyambung jadi satu. Iya. Satu NIK Untuk semua. kemana-mana Nah, itu kan gitu. nanti. Nah, ya makanya Makanya kalau dulu sih wajar ya. Kita belum mungkin dari sisi IT-nya belum maju. Kalau sekarang kan udah maju. Kalau dulu kan memang ya katakan Aki sendiri ya sebagai RW ini ada tetangga nih. Tetangga, Pak RW minta tolong dong, saya nggak punya waktu nih. Karena saya harus izin kerja kan nggak enak. Tolong beresin kakak KTP-nya. Ya tanya dulu, percaya nggak sama saya? Iya. Kalau percaya, ya syukur, terima kasih. Nanyain biaya, gratis. Saya bilang gitu. Saya sampaikan gratis. Apalagi kalau datang sendiri. Iya, iya. Tapi kalau memang butuh bantuan saya, silakan. Dokumennya sini kan. Saya jaga baik-baik. Saya bikin. Selesai udah. Seperti itu. Jadi ya kembali lagi kalau untuk masalah tadi mau menerbitkan KK ataupun KTP gitu ya. Ya orang kalau sekarang kan harus langsung. Nggak bisa nyuruh orang Ditolak. sekarang gitu. Karena dulu pernah kejadian. Nah ini tentang masalah KTP ini kan biasanya kita itu, saya ini pernah tanyakan juga sama Ibu Reni ya. Kita itu kan sebenarnya sistemnya pelayanan. Betul. Pelayanan itu artinya apa? Siapapun yang meminta selama domisili di situ harus kita layani. Iya. Cuman ada biasanya bermasalah untuk di tempat-tempat yang tanda kutip persinggahan Ki. Misalnya jadi ngontraknya sebentar, anunya sebentar, atau ngontraknya 6 bulan atau 3 bulan atau per bulanan. Dan dia minta untuk stay di situ. Kemudian KTP itu atau KK itu dipergunakan tidak sebagaimana mestinya. Akhirnya RT-nya sibuk. Sibuknya apa? Sibuk njawabin atau ngusirin orang debt collector. Pakai alamat ya. Iya. Ya, kalau yang kayak itu kan ada namanya tuh KIPEM kan. Ya, Kartu betul. Identitas Penduduk Musiman. Betul. Nah, kalau dia itu mah dulu, sekarang nggak ada kayaknya. yang tetap ada sih. Tetap ada. Tetap ada. Nah. Tapi kan sekarang disarankan kalau Harus cabut kan? harus cabut. Heeh, Tapi kan betul. banyak sekarang yang di luar juga. Makanya justru itu. Tinggal di Arcamanik, tinggalnya di mana dia seperti itu kan. Ya maksud saya gini Ki, mumpung Aki di kota itu nanti pas itu tolong disampaikan bahwa untuk mendapatkan domisili di satu daerah itu minimal harus punya syarat. Oh iya. Syarat itu maksud saya begini, jangan sampai ini orang sudah loncat-loncat sana loncat sini, apa namanya, ini kan ngeri juga Ki kalau terlalu gampang Ki. Karena teroris segala macam kita nggak tahu, kita kan emang kita bisa kontrol tiap hari, tiap itu gitu loh. Nah maksud saya minimal pada saat orang yang berdomisili, kalau saya sederhananya begini, kalau misalnya ada orang ngontrak di tempat ini, dia mau bikin KTP di situ, minimal pertama saya tanya bukan tanya syarat dia Ki. Pertama saya tanya yang punya rumah dulu. Iya. Pertama punya rumah, boleh nggak ini orang mau bikin KTP di sini? Kemudian kalau dia sudah boleh, oke, kita minta tertulis. Kemudian baru minta surat pindah dan seterusnya, baru kita layanin gitu. Dan tanpa itu nggak saya layanin. Dan sebetulnya kan kalau di Aki itu banyak kos-kosan ya, yang kamar-kamar petak nah, itu. apalagi yang banyak kos-kosan itu. Makanya Aki ke yang punya kontrakan itu wajib. Ketika ada yang datang baru wajib lapor. Ya. Jadi kalau tidak wajib lapor, kalau ada masalah kita nggak tanggung jawab. Betul. Gitu. Masalahnya di situ karena kan seperti kita ketahui kota Bandung kan kota persimpangan gitu. Betul. Dan persinggahan. Persinggahan bisa baik bisa jelek juga gitu kan. Jadi tantangan challenge-nya RW kan di situ Ki gitu. Luar biasa. Ujuk-ujuk kita
jadi saksi terus kan ribet juga gitu Iya. kan. Udah ngurusin warga, harus ngurusin kayak gituan lagi Ah, ya. iya. Ya tapi itulah indahnya ya, nantilah bisa dirasakan kalau Pak RW Gemulu udah pensiun. Jadi bisa senyum sendiri gitu loh. Selama saya jadi RW tuh, oh ini. Kadang senyum sendiri gitu ya. Tapi banyaknya senyum. Banyak senyum Ya ya. banyaknya senyum. Dongkol nggak ada. Nggak ingat waktu sakit 2 minggu ya kan? Ingat banget itu. Ya kan namanya juga perjuangan. Berjuang. Ya kalau orang ingin maju kan harus ada perjuangan dulu kan. Itu salah satu perjuangan ingin menjadi ketua RW yang baik lah. Ah seperti itu iya ya. iya benar. Jadi memang perlu banyak perjuangan kan. Tadi yang dibahas di awal itu kan, Hmm. jadi ketua RW itu nggak ada sekolahnya. Iya benar. Itu kalau kita nggak belajar sendiri, kalau kita tidak mau nanya sendiri, ya kapan mau bisanya. Bersosialisasi sendiri Bersosialisasi juga. seperti itu. Jadi kalau kita sudah katakan udah ada kisi-kisi, udah ada dari teman dan nasihat sana sini, ya kan enak juga. Tapi itu pun belum full. Oke, nyambung lagi nih tentang masalah warga yang tadi dipakai, kemudian KTP dipakai, kemudian ngutang dan segala macam. Oke, Banyak kasus itu. apa ini ya? Sekarang kita anggap itu bukanlah kasus, tapi kita anggap ini kasus sebenarnya bahwa ada beberapa dulu pernah kejadian di wilayah saya bahwa ada debt collector. Debt collector ini tugasnya ini luar biasa Ki. Sangat seperti kayak harimau yang keram itu diamatinnya pelan-pelan. Kadang diamatin rumah itu sampai seminggu, 2 minggu, akhirnya diincar ya. Diincar. Jadi saya langsung keras di situ. Selama di wilayah saya kalau mau nagih, pos satpam. Nggak ada masuk ke wilayah saya bilang gitu. Kalau nggak saya lapor polisi. Alhamdulillah sih terbantu. Maksudnya minimal ribut-ribut, nggak ribut-ribut di wilayah kita, di pos satpam aja gitu. Gimana Ki? Ya itu kan salah satunya tadi dari yang 4. Itu kan melindungi. Iya. Gak mau kan warga kita jadi incar orang. Betul. Apalagi warga kita dicederai orang. Iya betul. Ya kan? Itu Meskipun penting. itu bukan jalur keluarga. Betul. Tapi kan tanggung jawab kita warga betul. itu. Kan Iya kita kan? pemimpin mereka. Iya, jadi salah satunya itu adalah melindungi mereka. Nah, ketika ada hal-hal seperti itu, sering nggak Ki juga. Iya. Tahu-tahu datang yang nagih. Iya. Nanyain alamat ini samping rumah. Hmm. Gitu kan? Situ. Banyaklah kasus-kasus seperti itu. Iya. Nah, makanya itu salah satu tindakan yang bagus ya Iya. buat Pak RW Gembul nih. Iya, kalau cuma sekali, 2 kali, oke lah. Ini sudah lebih 3 hari kok dia Apalagi standby main terus. incar. Iya dia kan? persis di depan rumah dia nungguin. Wah, ini udah nggak benar. Gitu. Bahkan pernah kejadian di Akib ini. Datang debt collector, tapi yang ditagihnya itu udah pindah. Ya, pindah ke luar kota lah seperti itu. Nggak usah disebut nih namanya. Pindah ke luar kota. Makanya pingin ke rumah Aki. Ayo silahkan Mas. Marah-marah di rumah Aki usir tuh. Ngapain marah-marah di rumah orang kamu? Pergi sana gitu. Ya memang kita harus tegas juga. Jangan sampai wilayah kerja kita itu diinjek-injek orang. Benar. Nah, apalagi kalau sekarang kan dari kepolisian kan sudah menyebarkan info. Betul. Bila terjadi ada debt collector seperti itu laporkan. Iya. Sekarang itu kan lebih langsung dihabisin. karena banyak kasus kan seperti itu. Karena main iya rampas itu aja. jadi ya memang kita tidak bisa ikut campur masalah utang piutangnya kan. Betul. Cuman kita kan tetap harus menjaga kedamaian, kenyamanan wilayah Iya. kita Ki. Itu yang tidak mau dinodain. Nah, gitu. kadang kan gini, kadang kan warga tuh ini ya Aki bicara berdasarkan pengalaman. Iya. RWT ini belaan pisan. Eh. Itu kan melindungi itu. Ya kan? Nah, itu penterjemkan kalau warga mah kan bicaranya bukan polos gitu ya. Tapi ya sebagai bentuk dia merasa ada pengurus gitu ya. Kadang bahasnya begitu. RWT ini belaan pisan. Nah, ini dengan kalimat itu tuh kan sangat menyentuh sekali. Makanya tadi apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur udah benar. Mengusir orang yang akan bikin keributan di tempat kita, apalagi mengganggu warga kita. Iya. Seperti itu. Nah, banyaklah kejadian ya yang Aki alami juga masalah di lingkup masyarakat karena kita kan langsung bersentuhan. Betul. Meskipun nih, kan lucunya gini, meskipun warga itu yang punyanya RT, ya kan? Itu kan selalu RW yang bergerak tuh kan. Iya ujungnya karena bempernya RW. Akhirnya Pak RW bantuan nih ya udahlah nggak apa-apa kan. Dan makanya perlu kita sebagai ketua RW perlu
banyak hubungan gitu kan, pengetahuan, cara menyelesaikan masalah dan bagaimana itu penting seperti itu. Jadi sehingga ketika muncul satu permasalahan, ya kita bisa menyelesaikan dengan baik. Seperti itu. Ya, biasanya permasalahan teman-teman RW yang di komplek ini susah ngumpulin orang, Ki. Pasti. Susah ngumpulin orang. Orangnya karir semua. Jadi mungkin masih masa aktif gitu, jadi banyak yang kerja di luar kota segala macam itu. Jadi quorum itu sangat sulit ya. Iya. Makanya yang tadi saya bilang itu komando dari RW disampaikan ke RT, kemudian RT diskusi, kemudian setelah dapat satu diskusi kita tarik rapat di RW lagi baru keluar keputusan gitu. Nah, itu manfaatnya grup WhatsApp. Ya, Kan? ya, Manfaatnya itu. Iya. Ketika kita undang kehadirannya juga cuma berapa persen, ketika keputusan sudah ditentukan, ya di grup WhatsApp. Iya. Nah, itu kan mau di mana pun dia pasti baca Iya, lah seperti benar. itu kan bisa dicek kan, oh dia nggak baca nih, dia baca. Jadi gitulah luka-liku ya bukan luka-liku Kok ya. luka-liku sih? Emang ada lukanya? Luka-liku laki-laki. Jadi apa ya disebut? Lika-liku. Bukan. Laki-laki. Susah senangnya gitu lah ya. Jadi sungguh Pahit indah. manis. Pahit manisnya apabila seseorang itu sudah mengalami menjadi seorang RW. Bahasa keren apa ya dari ibu Ana. Matang sosial. Jadi bukan matang lagi sudah busuk. Saking matang nih ya. Ya makanya ya kayak saya nggak kan udah passion matang jadi busuk. udah pensiun jadi RW nih, tetap kalau di rumah malam-malam gitu sambil merenung kadang ketawa sendiri, tindakan saya tuh begini salah, tindakan begini harus gitu seperti itu. Nah sekarang gue jadi ketua forum RW kecamatan ini tetap jalan nih. Muter terus 54 RW mana nih? Jujur saja karena kalau Aki udah kerja tuh fokus gitu kan. Mana nih ya contoh satu kasus kemarin nih RW 9 Guru Minda nih ya. Aki ngobrol dengan Pak Camat. Itu informasinya nih baru informasi. Katanya sertifikatnya itu masih Kecamatan Buah Batu. Padahal kan sekarang udah camat nih. Kenapa nggak dirubah? Padahal itu mudah. Pak Camat memberikan kemudahan. Tadinya Pak Camat udah ajak podcast ke sini kemarin tuh biar menjelaskan ya tentang apa kan contohnya gini lah kalau pemekaran nih. RW 12 dibagi 2 nih. Iya kan? Jelas kan pokoknya RW 12 jadi sama RW 13. Identitas kependudukan harus rubah kan? Iya bener semua. Iya. Termasuk itu kakak. mudah sebetulnya. Loh, katanya sulit banget itu. Kata siapa? Ini pengalaman. Oh, karena kan RW 11 itu kan rencana mau dimekarkan. Kan gini bos, ya, banyak gini. keberatan. Di Sukamiskin tuh ada 17 RW. Ya, 17 RW. RW 17 paling terakhir itu ngambil 1 RT dari RW 1, 2 RT dari RW 2. Oke. Jadilah RW 17. Aki yang proses itu. Zamannya almarhum Pak Iwan, camatnya Pak Iwan. Nah, terus surat-suratnya gimana surat-surat? Nah, itu mau dirubah langsung mah enggak, tidak dirubah pun tidak apa-apa. Keterangan? Karena kita dikasih bahwa wilayah ini adalah wilayah pemekaran yang ditandatangani oleh camat. Kalau nggak kebutuhan Ki, kalau ke luar negeri, ya. Contoh nih keluar negeri, nama beda L saja, Ya, pasti. Amril, jadi Amri doang. Masalah. Kalau bisa Ki, gitu apalagi loh. di paspor kan. Iya. Gitu. Nah makanya Pak Camat tuh memberikan kemudahan. Pokoknya gini, untuk KTP kumpulin KTP semua kita rubah sekarang. Bukan masalah KTP saja. Kenapa orang segan tidak mau pemekaran Ya itu? itu kan sertifikat rubah KTP, STNK. STNK, ATM, surat kawin nggak ya? Kalau surat kawin harus diganti, mending kawin lagi. Jadi 2. Bikin lagi. Kayak kalau yang Aki dengerin dari Pak Camat, ya karena kemarin ngobrolnya objeknya tuh RW 9 Guru Minda. Sebetulnya mudah. Mudah ya? Mudah, sangat mudah sekali. Jadi salah satunya dikasih surat bahwa ini ada surat keterangan bahwa ini pemekaran. Kalau mau perbaikan secara kolektif juga bisa. Pak Camat tinggal manggil orang BPN, tolong nih benerin. Jadi nggak usah ke BPN, nanti kolektif di sini. Kayak gitulah. Ya kalau langsung kolektif gitu mungkin masalah cepat selesai ya. Ya iya. Jangan sampai nanti
dimekarkan tapi kolektifnya nggak dibantu. Nah gitu itu ya. makanya salah satu kemudahan untuk sekarang. Ini Pak Camat langsung ngobrol Iya, dengan Aki. iya, iya. Jadi sebetulnya mudah, nggak ada yang susah gitu. Oh, Tinggal ya betul. kita mau apa enggak, tinggal gitu aja. Jadi ya daripada Hmm. sekarang umpamanya betul ya sampai sekarang di sertifikatnya masih Kecamatan Buah Batu kan Di rugi. warga saya masih banyak yang Antapani Tengah kok. Nah itu salah Iya. satunya. Saya berarti udah 20 tahun Ki. 20 tahun itu masa nggak mau ngerubah-rubah? Kalau Karena itu saya tadi kan ketakutan kan. iya, Padahal mudah. kalau Udah saya mudah langsung itu. lo ingetin nih ya penonton di warga nih. Contoh, Eh, pokoknya gini, mudah loh. SPPT tahunan ya, SPT tahunan. Ya kan kalau pemekaran kan pasti rubah alamat tuh. Iya Ya, betul. tinggal manggil orang pajaknya. Oh, tapi kolektif. Kolektif. Kalau sendiri ribet loh. Ya iya kalau Antrian sendiri panjang. mah gitu kan apa tahu Oke, sendiri. sejauh mana kolektif itu? Apakah harus menunggu misalnya 5 orang, 10 orang, apa harus wajib semua? Ya itu tergantung yang ngordinirnya. Jadi kan kembalikan ke Pak RW-nya. Kan sekarang gini, Oh, ada oke. yang masih disekolahin gitu ya. Jangan kenceng-kenceng nih. Ya. Bukan di sekolahin. Terlalu pintar suratnya itu. Jadi harus sekolah terus ke jenjang yang lebih Artinya tinggi. kalau umpamanya dalam satu komplek ada 250 kakak gitu kan ya. Mungkin bisa bertahap 50. Kan seperti itu bisa. Ya jadi tinggal Intinya kita umumkan. nah intinya termin tuh satu. mudah. Dan Oke. kalau tidak percaya silakan ke Pak Camat datang sendiri. Oke. Bahkan akhirnya sudah komunikasi dengan Pak RW 9 Pak Andika Ya, ya. ya. Pak Andika ayo kita coba insya Allah bantu lah. Oke lah, terima kasih Jadi, Pak Camat nih. Nggak ada yang susah. Ini Pak Camat bener. Ya, kekhawatiran Siapa sih cuma yang itu mau aja. sulit? Sebenarnya kekhawatiran itu Betul, doang. ketika Aki pemekaran RW 17 juga. Ah, Wah, luar biasa tekanan ke Aki. ah, Tanggung jawab enggak untuk merubah ini, merubah itu? Tanggung jawab enggak? ah, Ya Aki senyum aja. Kan konsultasi langsung dengan camat, ya kan? Dengan Takutnya sudah maju. Tadi bantu, kasihan RW paehan. Nah, memang kebanyakannya itu ketika ada peralihan ataupun pemekaran itu takut identitas berubah semua. Iya, Itu yang itu takut. paling takut itu. Dan Jadi terutama maksudnya kan dijamin sudah dibantu, ternyata nantinya nggak dibantu, ketakutan itu sih sebenarnya. tapi insya Allah enggak. Yang Aki langsung dengar dengan Pak Camat kemarin Ya. ketika Aki ngontrol PJU ya dengan Pak Lurah, Pak Camat dengan Pak Dewan juga. Ya di sela-sela itu Masuk ngobrol. masuk berita. Aki di belakang. Ngobrol tuh sama Pak Camat. Jadi pemekaran tuh jangan dibikin susah, enggak susah gitu. Oke. Tinggal aja nanti Pak RW-nya bisa berkoordinasi membentuk tim T seperti apa gitu kan atau dikoordinasi langsung oleh Pak RW-nya. Seluruh surat menyurat semua gratis sih. Gratis semua. Kan kalau pemekaran udah ada perdanya. Perda pemekaran sudah ada tuh. Seperti itu. Iya. Jadi mudah lah untuk pelayanan sekarang itu lebih mudah dari yang dulu lah dan tidak terlalu sulit. Oh ya itu kemarin di grup kecamatan itu ada yang tinggal pencet itu apa Ki? Hai warga Arca Manik. Sekarang ada yang baru nih di kantor Kecamatan Arca Manik, yaitu mesin anjungan mandiri Smile, sarana media informasi layanan elektronik terkoneksi dari DPM PTSP di Kecamatan Arca Manik. Mesin ini bisa membantu wargi dalam pembuatan NIB melalui aplikasi OSS secara mandiri ataupun mengetahui persyaratan-persyaratan pembuatan perizinan di Kota Bandung. Selain itu, banyak juga loh aplikasi-aplikasi lain yang bisa digunakan. Kayak contohnya nih, buat Bapak dan Ibu yang akan melaksanakan SPMB di SD dan SMP juga bisa melakukan secara mandiri di mesin Smile ini. Jangan khawatir, petugas kami juga akan siap membantu apabila ada kendala dalam pengoperasiannya. Mesin ini juga bisa print out loh. Ya itu tadi sebagai bentuk pelayanan surat menyurat tadi. Semua sudah digitalisasi. Sudah digitalisasi di situ, ada di kecamatan. Jadi dari bisa dijelasin Ki apa aja yang ada di kecamatan yang tinggal pencet itu Ki? Di antaranya kalau jelas ya, kalau kakak KTP udah jelas tuh, ya, tapi tetap orangnya harus datang kan, harus difoto ulang seperti itu. Pelayanan surat kematian, terus lahir bukan apa? Saya lihat NIK juga ada di situ ya. Ada. NIB. Membuat NIB, nomor induk berusaha juga dibikin di situ loh. Ada semua. Semua sudah online loh, sudah online loh. Pindah datang ada semua. Karena ada beberapa ini Aki juga belum secara diulik ya baru
10 hari ya, Ya, 10 hari secara ya. seksama diperhatikan seperti itu. Tapi Ya intinya, main-mainlah ke kecamatan lah. intinya itu ya makanya warga tuh jangan sungkan-sungkan datang ke kecamatan. Itu kan kantor kita bersama. Betul, Ya betul. seperti itu. Jadi jangan sampai wah Hoream ke kecamatan ya akhirnya kita kan hilang informasi. Iya, Nih iya. apalagi sebagai ketua RW. Ketua Ini kan RW. harus proaktif nih, jangan sampai ketinggalan. Jangan ke kecamatan, ke kelurahan juga nggak pernah. Mau tahu pernah. informasi gimana? Sibuk terus Iya. cari duit. Ketika RW Hepeng, lain ada hepeng. kemajuan gitu ya, kita enggak ya salah sendiri. Makanya eh. harus proaktif datang gitu kan. Di Iya, sana iya. ada kasih Ekbang, ada kasih Kesos, ada kasih pemerintahan. Iya, Kan kita bisa nanya. Iya, iya, Gitu. iya. Nah, tindak lanjutnya ke lebih jauh lagi kan kecamatan. Iya, Gitu. iya, Jadi iya. jangan ketinggalan lah. Jadi ya akhirnya juga maklumi kan, ketua RW itu tidak semuanya orangnya free kan. Ada yang berkegiatan juga seperti itu. Tapi minimal ya dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan barang sekali 2 kali datang lah. Ya karena kan sekarang baik kelurahan, Hmm. kecamatan kan Sabtu Minggu juga masih ada yang piket. Ada sekarang. Terus pelayanan sipil juga Sampai Sabtu Sabtu juga ada. ada gitu. Jadi ya nggak ada excuse lah menurut saya ya. Iya. Siap jadi ketua RW, siap waktunya diluangkan dong. Iya, bener ya? harus itu. Karena gini nantinya kan malu. Iya, Pokoknya iya. nih warga nanya nih. Warga nanya, Oh. "Pak RW hari Sabtu kira-kira ada pelayanan ekstra enggak di sana?" Eh, Nggak tahu ya. eh. Kan malu. Tapi kan minimal kalau kita tahu ya untung sekarang kita punya grup WhatsApp. Iya. Makanya Aki paling sering upload itu maksudnya ya Belum tentu dibaca juga. iya, maksudnya sering upload itu kan informasi kan. Iya, Jadi benar. menyampaikan informasi jangan sampai kita tuh ketinggalan. Iya, iya. Masalah iya. informasi karena penting informasi itu kan. Betul, gitu. betul, betul. Ya kalau informasi kan pasti ke arah yang baik kan, Iya, bukan ke arah betul. yang tidak baik seperti itu. Ya karena saat ini kan sudah sistem informasi udah kemana-mana, sosial media udah kemana-mana. Jadi kalau pemerintahan atau RW-nya tidak bergerak menuju maju seperti sistem informasi kita ya kita ketinggalan. Ki. Iya, Dan ketinggalan. kita masih hidup di dalam kesulitan. Maksudnya kesulitan itu serba harus datang fisik dan segala macam kan sekarang udah banyak sistem online. Gitu. Jadi sudah sebenarnya pemerintah sudah mengurangi beban kita untuk izin-izin kantor ya. Iya, Ki, ya. betul. Kira-kira gitu ya. Seperti itu. Oke lagi udah saya pikir ngobrol Berapa cukup aja ya? asik gitu ya. Hari ini minimal sudah ada pegangan untuk teman-teman ketua RW atau Calon ketua RW. calon ketua RW untuk apa sih kira-kira masalah yang sering dihadapin di masyarakat, kemudian juga masalah di rukun warga masing-masing. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Aki, Siap, ketua sama-sama. forum kecamatan, dan semoga diskusi kita sore ini, podcast kita sore ini bermanfaat bagi seluruh warga Amin, amin. dan Kota Bandung, Jawa Barat, dan mungkin seluruh Indonesia. Sekali lagi untuk semangat kita konten, jangan lupa subscribe dan tonton sampai habis karena masalahnya lumayan cukup bagus untuk Kota Bandung kita. Mudah-mudahan Kota Bandung kita menjadi kota yang sangat nyaman kita tempatin ya. Amin, amin, amin. Demikian, terima kasih para wargi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.